Hola amigos parantos kumaha damangos, balik lagi sama Mimin di Geakin Movie yang kali ini akan membawakan sebuah alur anime berjudul Isekai Sukaku. Anime ini sendiri bercerita tentang seseorang yang terkirim ke Isekai tanpa kekuatan apapun, tapi ternyata ia punya kemampuan tersembunyi dan dianggap sebagai penyelamat untuk dunia barunya tersebut. Seperti apakah keseruannya? Daripada banyak tocap kui, mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian, kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Scene diawali oleh sepasang kekasih yang sedang berdiri di pinggiran sungai berarus deras, di mana keduanya mencoba mengakhiri hidup mereka bersama. Hingga nggak lama, keduanya mengikatkan sebuah tali merah ke lengan masing-masing sebagai simbol jika mereka akan bersama selamanya di akhirat nanti. Walau sial, sebuah mobil tiba-tiba melintas di hadapan keduanya hingga membuat sepasang kekasih tersebut tewas dengan cara yang berbeda dari yang mereka inginkan. Anehnya, di scene selanjutnya si pria tiba-tiba terbangun di sebuah gereja membuatnya berpikir kalau saat itu dirinya udah berada di akhirat. Seorang gadis bernama Anet lalu datang dan memberitahu jika dunia tersebut bukanlah akhirat hingga ia pun mengenalkan diri yang Anet bilang dirinya merupakan pembimbing bagi orang-orang yang baru aja tiba di dunia tersebut. Anet berkata jika dunia itu bernama Zauberberg, sebuah dunia yang ditutupi oleh kegelapan, dan si pria adalah orang terpilih yang terkirim ke dunia tersebut dan disebut sebagai petualang atau pahlawan yang bertugas menerangi dunia itu. Kocaknya, saat Anet sedang menjelaskan, si jagoan malah mencoba mengakhiri hidupnya lagi dengan meminum banyak obat. Beruntung Anet punya sihir penyembuh yang membuat pria itu selamat. Di sini akhirnya terbongkar jika truk yang menabrak si pria sebelumnya merupakan truk ajaib yang membuat orang yang ditabraknya terkirim ke Zauberberg. Walau setelah mendengar itu si pria jadi kesal karena ulah truk tersebut rencananya bersama sang kekasih jadi gagal. Si pria pun berencana untuk pergi, namun Anet menghentikannya dan berkata jika orang yang terkirim ke dunia itu akan jadi pahlawan karena udah dibekali dengan kekuatan super. Walau konyolnya, saat dicek status dan atributnya, sang pahlawan ternyata sangat lemah dalam segala hal. Pria itu pun lalu berkata mau hidup di dunia manapun, ternyata ia emang ditakdirkan sebagai pecundang. それこそ僕の人生だ。 Anet kemudian melarang si pria pergi karena dunia mereka terlalu berbahaya untuk orang yang lemah. Namun pria itu nggak mau dengar, yang katanya ia emang mencari tempat untuk mengakhiri hidupnya hingga ia pun lalu meninggalkan tempat tersebut. Apesnya, baru aja meninggalkan Anet, si pahlawan lemah malah bertemu monster pohon yang sedang menangkap seorang gadis kucing yang auto meminta pertolongan pada sang petualang. Walau konyolnya, jagoan lemah kita kemudian malah ikut tertangkap juga. Si monster pohon ternyata punya kemampuan menyerap energi kehidupan mangsanya dan gak akan bisa lepas sampai target yang ia tangkap meninggoy, guys. Walau itu justru malah membuat pahlawan kita terlihat senang. Anehnya, setelah hampir menghisap habis energi kehidupan si petualang, pohon monster itu malah hancur membuat kedua korbannya bisa terlepas. Yang lucunya, karena nggak sengaja mengalahkan monster itu, si petualang malah naik level ke level 3. Dan di sini juga disebutkan si pohon dikalahkan oleh energi racun dari sang petualang, karena seperti yang kita lihat sebelumnya, si petualang udah meminum banyak obat beracun untuk mencoba mengakhiri hidupnya. Mengetahui hal itu, si petualang sangat kecewa dan sambil nyebat, ia berkata ia yang cuma ingin mati lagi-lagi malah selamat. Sementara si gadis kucing mengira kalau sang petualang cuma pura-pura lemah aja walau sebenarnya ia cukup kuat. Si gadis kucing pun berterima kasih dan bertanya siapa nama sang petualang, yang pria itu bilang ia biasa dipanggil dengan sebutan Sensei. Sensei lalu berpikir dan mengingat jika kekasihnya yang bernama Sachan juga sebelumnya ikut tertabrak truk ajaib bersamanya. Yang berarti gadis itu pun juga pasti udah terkirim ke Zuberberg. Dan karena hal tersebut, Sensei bilang ia udah menemukan alasan untuk hidup di dunia itu, yaitu untuk mencari keberadaan si Sachan hingga keduanya bisa mengakhiri hidup mereka bersama di dunia itu. Karena hal tersebut, Sensei ditemani si gadis kucing yang diketahui bernama Tama kembali menemui Anet untuk menanyakan keberadaan Sachan. Dan karena Anet juga nggak tahu keberadaan kekasih si Sensei, mereka pun akhirnya bertualang bersama untuk mencari keberadaan Sachan. Ketiganya pun lalu sampai di sebuah kota bernama kota Kastilrod, di mana Anet bilang mereka akan menemui raja kota terlebih dahulu. Hingga ketiganya pun disambut dengan baik oleh Raja Rod yang bernama Thomas dan putrinya yang bernama Charlotte.
Raja lalu berkata jika Charlotte sebentar lagi akan menikah dan karena sang petualang juga teman-temannya ada di sana, Raja ingin meminta saran pada ketiganya. Raja lalu memanggil seorang penyanyi bernama Otto dan seorang pejuang bernama Gomez. Yang ternyata Raja ingin menjadikan salah satu dari kedua pria itu sebagai menantunya. Dan ia ingin Sensei juga teman-temannya yang memilihkan jodoh yang tepat untuk Charlotte. Karena sampai saat ini sang putri masih bingung menentukan pilihannya. Dengan santainya Sensei bilang jika sang raja adalah raja jahat, di mana ia juga lalu menjawab raja harusnya nggak bertanya padanya karena ia nggak berhak menentukan jodoh dan masa depan si Charlotte. Bahkan dengan berani Sensei lalu bilang jika Thomas nggak cocok menjadi seorang raja. Sensei yang woles lalu pergi begitu aja sementara Annette dan Tama yang ketakutan meminta maaf pada sang raja. Beruntung Raja Thomas nggak marah dengan jawaban sang petualang. Malam harinya, Sensei yang gak bisa tidur berjalan-jalan di dalam istana hingga ia gak sengaja bertemu Charlotte yang sedang sendirian. Charlotte langsung curhat yang katanya Otto adalah teman masa kecilnya di mana dari dulu pria itulah yang selalu menghibur Charlotte saat sang putri sedang bersedih. Sementara Gomez merupakan prajurit baru namun karena kekuatannya ia langsung mendapat kepercayaan dari raja. Dan karena Gomez bisa diandalkan, Charlotte bilang mungkin dengan memilih Gomez akan membuat sang raja senang. Mendengar itu, Sensei berkata Charlotte adalah gadis baik yang selalu memikirkan ayahnya, namun untuk masa depan sang putri harus menentukannya sendiri. Pagi harinya, Raja kembali memanggil Sensei dan teman-temannya untuk menjadi saksi karena katanya Charlotte udah menentukan pilihannya. Walau yang mengejutkan karena obrolan semalam, sang putri ternyata jadi jatuh cinta pada sang petualang dan karena itu ia pun memilih Sensei sebagai pendampingnya. Raja yang terkejut meminta Charlotte berpikir ulang namun ia malah di-kick balik oleh putrinya sendiri karena meminta Charlotte menikah tanpa meminta persetujuan dari putrinya itu. Dan karena itu ia bilang selama ini hanya Sensei lah pria yang bisa memikirkan perasaannya. Gak diduga Gomez yang gak kepilih jadi marah dan membuka topengnya yang ternyata Gomez merupakan seorang bawahan Raja Iblis yang sedang menyamar. Dan ingin jadi raja untuk menguasai negara itu atas perintah dari Raja Iblis sendiri. Gomez auto mengamuk dan langsung menghajar para prajurit yang datang ke tempat itu. Melihat itu, Tama menyerang balik dan berhasil mengenai Gomez dengan 2 serangan beruntun. Walau Gomez yang marah ternyata masih lebih kuat dari sang gadis kucing. Gomez lalu berkata di serangan selanjutnya Tama pasti akan ia habisi. Walau kocaknya mendengar itu Sensei bilang bisakah Gomez menghabisi dirinya duluan. Di mana ia juga lalu bilang karena Charlotte udah memilihnya maka sang putri juga harus ikut bersamanya. Gomez pun bersiap menyerang sambil berkata setelah menghabisi pasangan itu, ia juga akan menghabisi raja dan semua rakyatnya dan karena itu sang putri jadi ragu karena katanya ia ingin melindungi rakyatnya dan karena hal tersebut ia belum boleh mati. Mendengar itu, Sensei yang tahu cita-cita baik sang putri, auto mendorong Charlotte menjauh dari serangan Gomez dan ia juga bilang jika sang putri nggak layak jadi pasangan sehidup sematinya. Hingga tiba-tiba Annette melindungi Sensei dengan perisai sihir buatannya yang bahkan gak lama tanduk Gomez sampai patah terkena penghalang tersebut. Di mana pertarungan itu lalu ditutup oleh Tama yang berhasil mengempaskan Gomez sampai keluar istana. Setelah semua selesai, sang raja langsung meminta maaf pada Charlotte atas keegoisannya, membuat hubungan ayah dan anak itu jadi lebih baik lagi. Bahkan di hari selanjutnya, raja memberikan posisinya pada Charlotte untuk memimpin kerajaan Roth. Beralih ke Sensei dan teman-temannya yang melanjutkan petualangan mereka di mana saking malasnya si Sensei, ia memilih untuk tidur di peti mati selama perjalanan, sementara Annette dan Tama bertugas menarik peti mati tersebut. Saat sampai di area gunung berbatu, Annette melihat peta yang ia bilang mereka akan mampir begitu tiba di sebuah kuil bernama Zoeiten. Di mana Tama menjawab ia setuju membantu, namun setelah sampai kuil tujuan selanjutnya adalah kota kelahiran Tama yang bernama Grun dan setelah itu ia akan pulang. Tama lalu bertanya kenapa Annette mau membantu Sensei sampai segitunya membuatnya menebak jika Annette udah jatuh cinta pada sang petualang. Namun Annette berkata jika ia cuma kagum karena Sensei ini berbeda dengan para petualang yang sebelumnya terkirim ke Zauberberg. Tama juga bertanya sebagai pendamping Annette harusnya nggak meninggalkan kuilnya dan pergi tanpa izin. Namun Annette bilang kalau ia udah mengirim makhluk berjenis familiar untuk memberikan surat pengunduran dirinya sebagai pendamping. Walau lucunya si familiar tahu-tahu muncul di tempat itu, di mana surat pengunduran diri Annette malah ia rusak di dalam mulutnya.
Nggak diduga Sensei tertarik sama sang familiar, bahkan ia memberinya nama Melos. Sementara Anet terlihat panik karena ia udah melakukan kesalahan dengan pergi tanpa izin dari kuilnya. Nggak lama Melos terlihat ketakutan sampai melarikan diri dari sana karena ternyata ia tahu jika seekor naga besar akan datang ke tempat itu. Naga itu ternyata datang bersama gadis misterius yang bahkan membuat Anet dan Tama takjub. Karena gadis itu bisa menjinakkan naga yang katanya salah satu makhluk terkuat di dunia mereka. Awalnya gadis itu cuma mau memperingatkan Anet dan Tama agar nggak berkeliaran di tempat yang banyak monster tersebut. Namun saat ia tahu jika kedua gadis itu datang bersama sang petualang, si gadis misterius langsung membuka jubahnya sambil berkata jika ia akan menghabisi Sensei. Gadis itu pun langsung menyerang dengan kekuatan sihir gelap sampai tercipta ledakan yang cukup kuat dan membuat Sensei juga teman-temannya nggak berdaya. Anet lalu melihat tanda di tubuh gadis tersebut yang ternyata ia adalah sang Raja Iblis dengan julukan Raja Iblis Amarah. Melihat itu Sensei pun bangkit dan dengan berani mendekati sang Raja Iblis Amarah sambil berkata jika ialah lawan dari gadis itu, hingga tubuhnya pun auto ditembus dengan mudah oleh sang Raja Iblis. Sambil meninggalkan Sensei yang dikira udah tewas, sang Raja Iblis Amarah mengenalkan dirinya yang bernama Waldelia. Namun langkahnya langsung terhenti karena ternyata si Sensei masih bisa kembali bangkit. Sensei kembali mendekat sambil bilang jika ia merasakan kebencian yang kuat dari Waldelia dan bertanya apa yang sebenarnya udah terjadi pada gadis itu. Namun yang mengejutkan, sikap si Sensei itu malah membuat Waldelia terlihat panik dan kemudian melarikan diri menggunakan naganya. Sementara Sensei yang udah terluka parah kembali nggak sadarkan diri. Melos ternyata melihat semua kejadian itu di mana ia kemudian berubah menjadi karpet terbang dan membawa Sensei, Anet juga Tama ke kuil Zoeiten. Dan ternyata penjaga kuil itu merupakan teman dari si Anet. Berkat sang penjaga kuil Zoeiten yang bernama Yisa, Sensei dan teman-temannya pun bisa pulih dengan cepat. Hingga keesokan harinya Anet bertanya pada temannya itu tentang si Sachan. Namun Yisa bilang Sachan nggak pernah muncul di kuilnya. Jadi guys, di Zauberberg itu terdapat 4 kuil yang dijaga para pendamping seperti Anet juga Yisa. Dan jika ada para petualang yang datang dari dunia lain, mereka pasti muncul di salah satu kuil tersebut. Dan karena Sachan nggak muncul di kuil yang dijaga Anet juga Yisa, ada kemungkinan ia muncul di 2 kuil yang tersisa. Yisa lalu memarahi Anet yang udah pergi tanpa izin dan malah ikut bertualang dengan si Sensei. Karena menurut Yisa selama ini nggak ada petualang yang baik, karena begitu para petualang itu tahu mereka diberikan kekuatan super, para petualang jadi egois dan memakai kekuatannya itu untuk kepentingan pribadi daripada dipakai untuk melawan sang Raja Iblis. Namun Anet bilang Sensei berbeda dengan para petualang yang udah terkirim ke Zauberberg sebelumnya. Bahkan yang membuat Anet semakin kagum, Sensei dengan berani mencoba melindungi dirinya dan Tama dari Raja Iblis Amarah walau Sensei sendiri tahu jika ia sama sekali nggak punya kekuatan. Mendengar itu Yisa sangat terkejut karena katanya Raja Iblis Amarah udah dihabisi petualang lain 7 hari yang lalu. Hingga setelahnya Anet dan Tama merasa bingung yang mereka bilang jika Raja Iblis udah meninggal 7 hari lalu, kenapa Sensei bisa terpanggil ke Zauberberg? Karena setiap petualang datang ke dunia mereka, para petualang itu bertugas untuk mengalahkan sang Raja Iblis. Dan selain itu, mereka juga heran siapa Waldelia sebenarnya. Karena ia punya tanda dan kekuatan seperti sang Raja Iblis Amarah. Keesokan harinya, seorang petualang lain bernama Suzuki memberi pengumuman di tengah kota yang ia bilang Zauberberg kini udah aman karena sang Raja Iblis sudah dikalahkan oleh sekelompok petualang. Namun konyolnya ia bilang kini Zauberberg akan dikuasai oleh para petualang termasuk kota itu yang akan dikuasai oleh si Suzuki sendiri. Suzuki lalu melihat Anet yang merupakan salah satu pendamping ada di sana dan langsung mendekati gadis itu di mana ia lalu mengelus kepala Anet yang ternyata Suzuki ini punya kekuatan siapapun yang ia elus kepalanya maka akan jadi budaknya guys. Melihat itu Tama jadi marah namun ia juga kemudian bernasib sama seperti si Anet hingga Yisa lalu datang dan memarahi Suzuki karena emang Suzuki ini merupakan petualang yang dulu muncul di kuil Zoeiten. Namun konyolnya si Suzuki malah memerintahkan monster-monster serigalanya untuk mengepung si Yisa. Yisa lalu terhempas ke hadapan Sensei di mana ia memberitahu jika dulu Suzuki hanyalah anak penakut dan pendiam. Namun kini ia udah berubah menjadi manusia serakah ketika kekuatannya udah jauh lebih besar.
Nggak diduga, Sensei tertarik dengan cerita Yisa dan mencatatnya karena di dunianya Sensei ini emang bekerja sebagai seorang penulis. Hingga ia pun lalu pergi untuk melihat langsung tampang si Suzuki dari dekat. Sesampainya di depan kuil, Yisa bilang walau sesama petualang, pertarungan Sensei dan Suzuki nggak akan imbang. Namun si Sensei yang nggak takut mati terlihat santai, bahkan ia masuk secara terang-terangan melalui pintu depan. Sensei lalu bilang jika ia tertarik pada Suzuki dan ingin membuat novel dari ceritanya. Yang hebatnya, Sensei bilang dirinya ingin menulis cerita tentang orang yang jatuh akibat keserakahannya sendiri. Mendengar itu, Suzuki merasa terhina dan memerintahkan serigalanya untuk menyerang, di mana Yisa berhasil menjatuhkan beberapa serigala walau seekor lagi bisa lolos dan menggigit tongkatnya. Nggak sampai di situ, Suzuki lalu menyerang dengan sihir api. Beruntung Melos datang, yang hebatnya sang familiar bisa membalikan serangan tersebut, membuat Suzuki makin marah dan memerintahkan serigala terkuatnya untuk kembali menyerang. Sensei terkena gigitan walau lagi-lagi justru si serigala lah yang terkena racun dari dalam tubuh si Sensei, membuat anak buah Suzuki yang bernama Kotaro lari ketakutan. Sialnya, Suzuki yang gak mau menyerah malah mengendalikan tubuh Anet untuk menyerang teman-temannya sendiri menggunakan sebilah pisau. Namun lagi-lagi Sensei yang gak takut pada kematian malah menghampiri Anet, dan setelah dekat ia berbicara pada gadis itu kalau Anet bukanlah burung dalam sangkar yang mau menuruti perintah tuannya. Yang hebatnya, dengan kata-katanya aja, Sensei berhasil membuat Anet terlepas dari pengaruh kekuatan si Suzuki. Melihat itu, Suzuki yang frustasi mencoba menghabisi dirinya sendiri, namun Sensei berhasil mencegah pria itu sambil berkata, Suzuki nggak boleh mengakhiri cerita karena novelnya belum selesai ia buat. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan masa lalu Suzuki, di mana ia ini dulunya hanyalah bocah cupu yang selalu dibully oleh teman-temannya. Hingga pada suatu malam ia didatangi oleh truk ajaib yang membawanya berpindah ke Zauberberg dan bertemu dengan si Yisa. Suzuki terus melatih kemampuannya hingga semakin hari ia jadi semakin kuat, namun masalahnya sakit hatinya di dunia sebelumnya belum hilang, membuat Suzuki ingin melampiaskan kekesalannya di dunia yang baru. Nggak lama, Sensei pun akhirnya selesai menulis kisah tentang Suzuki, di mana ia memberi judul novel itu dengan judul Tak Layak Menjadi Seorang Pahlawan di Dunia Lain. Di sini kita akhirnya ditunjukkan kekuatan Sensei yang sebenarnya, di mana buku si Sensei kemudian mengeluarkan cahaya hingga semua lembar tulisan tentang Suzuki lalu mengelilingi tubuh si Suzuki sendiri. Hingga nggak lama muncul portal sihir yang membuat si Suzuki menghilang dari sana. Dan di sini akhirnya terbongkar jika Sensei punya kemampuan untuk mengembalikan para petualang ke dunia asal mereka. Melihat itu, Yisa akhirnya mengerti jika Sensei terkirim ke sana bukanlah untuk melawan Raja Iblis, namun untuk melawan para petualang yang udah tersesat. Dan berkat kekuatannya itu, Sensei berhasil menyelamatkan kota yang sedang diserang oleh serigala-serigala milik Suzuki. Sebagai imbalan, Sensei pun meminta peti mati yang bagus pada Yisa untuk kendaraannya selama menempuh perjalanan. Yisa kemudian meminta Anet terus mendukung Sensei karena Yisa tahu pria itu punya peran penting di Zauberberg. Dan mulai sekarang perjalanan mereka pasti akan lebih berbahaya. Hingga nggak lama Sensei dan kawan-kawan pun kembali melanjutkan perjalanan. Scene lalu berpindah pada Suzuki yang udah kembali ke tempat asalnya, di mana saat itu hidupnya sedikit jadi lebih baik karena ia baru aja diterima bekerja di suatu minimarket. Scene lalu berpindah pada Yisa yang mengunjungi kuil lain bernama Kuil Web dan bertemu dengan seorang pendamping yang bernama Wolf dan seorang pria lagi yang bernama Elton. Hingga nggak lama datang seorang lagi yang bernama Miller. Saat rapat akan dimulai, muncul seorang wanita lagi, di mana gadis itu merupakan pendamping baru pengganti Anet yang bernama Arya. Miller memanggil keempat pendamping untuk menerima laporan kejadian yang ada di wilayah mereka masing-masing. Miller lalu bertanya pada Wolf tentang permasalahan di wilayahnya yang sering terjadi pertikaian antara ras dwarf. Namun Wolf bilang ia masih bisa mengatasinya. Selanjutnya giliran Elton yang melapor jika daerahnya selalu dalam keadaan tenang dan damai, hingga Yisa lalu melaporkan kekacauan yang dibuat Suzuki yang baru aja terjadi di daerahnya. Miller lalu memberitahu jika ketua mereka udah memutuskan untuk berhenti memanggil manusia dari dunia luar ke Zauberberg, apalagi Raja Iblis kini udah dikalahkan. Walau masalahnya 7 petualang yang udah mengalahkan Raja Iblis kini mendeklarasikan diri mereka menjadi penguasa baru di Zauberberg.
Miller juga bilang ketua mereka sangat tertekan karena ia tahu para petualang itu bukanlah orang baik atau pahlawan yang bahkan bisa mengancam dunia mereka. Hingga di sini Miller menyebut jika Waldelia adalah putri dari Raja Iblis yang udah dikalahkan oleh 7 petualang tersebut. Dan karena ayahnya kalah, keberadaan sang putri saat ini nggak diketahui. Dan di samping itu juga jika ia muncul, Waldelia pasti akan menyebabkan masalah juga. Karena hal tersebut, Miller bilang mereka harus memerangi 7 petualang juga. Waldelia membuat Arya bingung gimana caranya melawan orang-orang kuat seperti mereka. Hingga Isa lalu menceritakan tentang si Sensei yang bisa memulangkan para petualang ke dunia asli mereka. Nggak diduga, sang ketua yang disebut Paus datang ke sana juga dan mendengar cerita si Isa, di mana ia menyebut Sensei sebagai cahaya harapan mereka. Beralih ke kelompok Sensei yang udah sampai di sebuah kotak kecil yang kocaknya karena terus menarik peti mati yang berisi tubuh sang petualang Tama sampai naik level ke level 17 guys. Saat akan mencari penginapan, seorang bocah lelaki tiba-tiba muncul menunjukkan jalan. Hingga setelahnya, bocah itu juga menawarkan jasa yang katanya ia bisa mengenalkan kedua gadis dengan seorang petualang agar perjalanan mereka lebih aman. Membuat Anne tertarik menyewa jasa seorang petualang demi keamanan perjalanan mereka. Di sini si bocil salah paham karena mengira kedua gadis sedang mengantar jenazah dan membutuhkan pengawalan hingga tiba-tiba Sensei bangun membuat anak itu terkejut. Hingga setelahnya karena Anet udah menyewa jasanya, bocah bernama Nir itu langsung pergi dan berjanji akan datang bersama seorang petualang lain. Malam harinya penjaga penginapan memberitahu tentang Nir yang ternyata seorang pembohong. Bahkan katanya ia sama sekali nggak punya teman seorang petualang dan bukan rombongan Sensei aja. Nir ini udah sering menipu dengan cara yang sama. Wanita itu juga memberitahu jika Nir sebenarnya patut dikasihani karena ia merupakan anak yatim piatu dan karena itu untuk mendapatkan uang, ia menipu para pengelana tanpa mereka tahu di tempat lain saat itu Nir sedang ditangkap oleh sekelompok orang. Nir diikat di sebuah pondok sementara semua uang yang udah anak itu kumpulkan diambil oleh ketiga penculik. Nir yang ketakutan pun kembali berbohong yang katanya temannya sang petualang gak akan tinggal diam. Namun ketiga penculik yang udah tahu kebohongan anak itu lalu menunjukkan kekuatan mereka di mana ketiganya merupakan komplotan petualang jahat. Kejamnya, petualang jahat itu mencoba menghabisi Nir dengan berniat menembakkan panah yang katanya bahkan bisa menembus sisik naga pada anak itu. Beruntung Sensei lalu datang membuat panahnya meleset mengenai kaki salah satu teman mereka sendiri. By the way, di sini ketiga petualang jahat itu dan Suzuki yang dikalahin Sensei sebelumnya bukan termasuk ke dalam anggota 7 petualang yang udah ngalahin Raja Iblis ya guys. Namun mereka cuma petualang-petualang biasa karena sebelum Sensei udah banyak sekali petualang yang terkirim ke Zauberberg. Salah satu penjahat punya kemampuan mengukur kekuatan lawan dan mengejek Sensei yang seorang petualang namun kekuatannya sangat lemah. Satu petualang yang memegang panah berkata kalau begitu ia akan menghabisi Sensei, membuat si Sensei yang mendengar kata ia akan dihabisi menjadi sangat bersemangat, bahkan kekuatannya auto meningkat dan karena itu tiga petualang jahat auto ketakutan dan memilih untuk melarikan diri. Keesokan harinya, kelompok Sensei bersiap pergi ke Grun, kota tempat tinggal si Tama, hingga mengejutkannya Nir lalu datang dan berkata karena udah menerima uang sewanya maka ia akan ikut dalam perjalanan mereka. Perjalanan pun kembali dilanjutkan hingga nggak lama mereka semua akhirnya tiba di kota Grun yang ada di tengah hutan. Walau anehnya mereka langsung dikelilingi para prajurit begitu tiba di sana. Sensei dan teman-temannya pun auto ditahan kecuali si Tama yang dipisahkan dari mereka. Sensei dan teman-temannya lalu dibawa ke hadapan Raja Grun yang bernama Siberian di mana mereka diberitahu alasan ketiganya ditangkap yang katanya Sensei CS harus dihukum karena udah menculik putri kerajaan Grun yang bernama Matilda. Yang ternyata identitas asli si Tama nggak lain adalah sang putri tersebut guys. Tama meminta ayahnya untuk membebaskan teman-temannya karena kesalahpahaman tersebut, namun raja memberi syarat yang katanya sang putri harus jadi putri yang baik jika mau teman-temannya itu dibebaskan. Tama pun mau nggak mau bersumpah walau karena hal itu ia nggak bisa ikut bertualang lagi bersama teman-temannya. Setelah dibebaskan, Sensei dan teman-temannya mampir di sebuah bar kota Grun dan saat sedang membicarakan Tama alias Matilda, seorang pelayan bernama Kojika bilang ia ini dulunya adalah pelayan pribadi dari sang putri. Mendengar itu, Sensei tertarik dengan kisah tentang sang putri dan meminta Kojika menceritakan masa lalu dari si Matilda. Scene lalu berpindah ke kerajaan di mana saat itu salah satu dari 7 petualang yang mengalahkan Raja Iblis datang ke istana.
Ia mengenalkan diri yang katanya dirinya bernama Kaibara dan dikenal sebagai si rakus yang bisa memakan segalanya. Prajurit Grun langsung menyerang namun mereka langsung dilahap oleh kekuatan si Kaibara. Melihat itu, Raja Siberian pun akhirnya turun tangan sendiri hingga pertarungan gak bisa dihindari lagi. Ayah Tama ternyata cukup kuat dan bisa menyerang si Kaibara dari jarak dekat, walau serangan itu sama sekali nggak melukai tubuh si rakus. Melihat itu, sang raja pun bersiap mengeluarkan teknik terkuatnya, namun saat akan beradu kekuatan, Matilda menghentikan pertarungan itu. Melihat Matilda, Kaibara jadi tertarik karena katanya ia sangat ingin memakan cewek dari suku Ajin yang merupakan suku dari bangsa Grun. Scene lalu berpindah pada Kojika yang bercerita putri Matilda sebenarnya punya seorang kembaran yang bernama Leon. Namun naasnya saat badai besar 10 tahun yang lalu, Leon dan sang ratu yang bernama Lapama tewas dalam perjalanan karena kereta kuda mereka terjatuh ke tebing. Yang padahal kabarnya Leon lah yang nantinya akan melanjutkan tahta sang ayah sebagai raja. Setelahnya, Matilda selalu melihat ayahnya bersedih karena udah kehilangan Leon juga Lapama. Dan karena itu Matilda memutuskan untuk memotong pendek rambutnya agar mirip seperti Leon. Dan ia juga berkata mulai saat ini ia yang akan menggantikan posisi kembarannya tersebut. Walau Kojika bilang Raja Siberian seperti nggak pernah menganggap si Matilda. Balik lagi ke Matilda yang berkata jika ia ingin ikut bertarung, namun sang ayah bilang Matilda nggak akan pernah bisa menggantikan Leon. Mendengar itu Matilda jadi marah dan gak mendengarkan perkataan ayahnya, namun ia hampir aja dimakan oleh kekuatan Kaibara. Beruntung sang ayah mendorong tubuh Matilda walau sang raja akhirnya harus merelakan satu lengannya. Matilda mengamuk melihat keadaan ayahnya dan kembali menyerang, namun menteri kerajaan yang bernama Brian membuat Matilda pingsan dan membawanya pergi dari sana. Brian membawa Matilda ke bar dan gak sengaja bertemu dengan Sensei dan kawan-kawan yang baru akan pergi dari sana. Nggak lama, Kaibara yang udah menangkap sang raja membuat pengumuman di sebuah gedung tengah kota yang katanya ia adalah raja baru dari kota tersebut. Yang kejamnya, ia lalu meminta wanita dan anak-anak berkumpul karena ingin mencicipi mereka. Sialnya, ia ternyata juga udah menaruh banyak monster mantan anak buah Raja Iblis di kota Grun membuat para penduduk nggak bisa melarikan diri. Melihat itu, Sensei mengajak Anetnir dan Melos untuk pergi menghadap si Kaibara, walau konyolnya saat sampai ia ternyata hanya ingin si rakus untuk memakannya dan meminta para penjaga untuk membawanya ke hadapan sang raja baru. Kedua penjaga auto melaporkan hal itu pada Kaibara, namun gak diduga Matilda yang udah tersadar ternyata sampai di sana lebih dulu. Melihat mangsanya datang, Kaibara langsung menyerang dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengempaskan Matilda. Kaibara memakai jurus sang raja hingga di sini akhirnya terbongkar. Si rakus bisa menyerap kemampuan lawan dengan memakan bagian dari lawannya itu, seperti raja yang lengannya udah dilahap oleh pria tersebut. Matilda pun terus-terusan diserang dengan menggunakan teknik kecepatan milik ayahnya sendiri. Setelah dijatuhkan, Matilda mengingat masa lalunya di mana dulu Leon pernah bilang ia ingin jadi kuat seperti ayah mereka agar bisa melindungi saudara orang tua juga negaranya. Gak hanya Matilda, Kaibara juga lalu mengingat masa lalunya di mana di dunia asalnya, pria itu terlahir dari keluarga yang sangat kaya raya, namun ia selalu merasa hampa karena walau semua kebutuhannya bisa dipenuhi, ia sama sekali kurang kasih sayang dari orang tua dan juga nggak punya teman. Karena itu, lama-kelamaan Kaibara kehilangan akal sehatnya dan berubah jadi pria kejam, bahkan ia pernah ingin menghabisi asisten rumah tangganya sendiri dengan sebuah garpu. Sampai di suatu malam, Kaibara didatangi oleh truk ajaib dan terkirim ke Zauberberg. Kaibara lalu mencoba melahap Matilda, beruntung Sensei datang di saat yang sangat tepat. Yang anehnya, Kaibara bilang instingnya menolak melahap si Sensei begitu melihatnya. Bahkan kemampuan Kaibara nggak bisa ia gerakan untuk menyerang. Anet lalu datang dan meminta Sensei untuk memulangkan Kaibara ke dunia asalnya dengan menulis cerita dari pria itu. Namun Sensei bilang kisah hidup si Kaibara sangat membosankan dan gak layak untuk ditulis. Gak lama terjadi ledakan karena Kaibara menggunakan kekuatan raja sampai membuat tempat itu hancur. Sementara Matilda merasa bersalah karena katanya jika ia gak gegabah mungkin saat ini sang ayah gak akan kehilangan lengannya. Sensei lalu menyadarkan Matilda dan memberikan cerita yang udah ditulisnya untuk Matilda baca. Cerita tentang Matilda itu lalu bercahaya dan lembarannya terbang ke udara hingga lalu mengelilingi tubuh Matilda sendiri.
Matilda lalu mengingat pesan ibunya dulu yang katanya ayah si Matilda sebenarnya cuma ingin Matilda bahagia dan sang putri harusnya hidup dengan caranya sendiri bukan menjadi orang lain karena selama ini ia hidup untuk menggantikan posisi Leon. Di sini akhirnya kita mengerti maksud dari Sensei yang ingin mengingatkan Matilda jika ia bukanlah Leon dan harus hidup sebagai dirinya sendiri. Dan berkat sang petualang, Matilda pun lepas dari kekangan sampai ia mampu membangkitkan kekuatan terbesarnya. Di sini akhirnya terbongkar ternyata sejak dulu Leon juga udah kagum dengan adiknya itu karena sebenarnya Matilda ini lebih berbakat dalam seni pertarungan daripada dirinya. Bahkan suatu hari Leon sampai terkejut karena kembarannya itu punya lambang hewan suci di tubuhnya yang bahkan gak diketahui sang ayah. Karena Matilda selalu menutupinya sebab sang raja gak ingin anak perempuan berlatih seni pertarungan. Matilda yang udah membangkitkan kekuatannya pun bisa bergerak sangat cepat dan berhasil mengalahkan si Kaibara hanya dengan satu serangan aja. Sensei lalu mengembalikan diari milik sang ratu yang ternyata sempat ia ambil waktu menyusup ke dalam istana dan dari buku itulah ternyata sang petualang bisa menyempurnakan ceritanya tentang Matilda. Nggak diduga Kaibara ternyata belum kalah dan malah bangkit dengan wujud yang berbeda di mana ternyata sebelumnya ia udah melahap bagian dari Raja Iblis yang bisa memberikannya kekuatan besar. Namun tiba-tiba Waldelia datang dan langsung mengalahkan si Kaibara hanya dengan satu kali tebasan aja hingga Waldelia pun lalu pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Sensei dan kawan-kawan pun bersiap meninggalkan Grun tanpa si Tama yang udah memilih untuk menetap menemani ayahnya. Walau ternyata di istana sang raja berkata pada putrinya jika ia belum terlalu tua sampai harus dilindungi oleh pemula seperti sang putri. Dan karena udah diizinkan ayahnya, Tama pun akhirnya kembali menyusul teman-temannya. Keesokan harinya, Sensei dan kawan-kawan pun tiba di depan pohon yang sangat besar yang disebut sebagai pohon suci Zauberberg. Karena katanya pohon itu menjaga dunia tersebut. Mereka pun terus berjalan sampai di sebuah desa bernama Tonerico yang ada di bawah pohon sucinya. Di mana di papan pengumuman yang ada di sana tertulis desa Tonerico adalah desa yang mencintai alam termasuk dengan pohon sucinya sendiri. Walau begitu, mereka lalu dibuat terkejut karena di Tonerico udah dibangun sebuah kasino baru nggak sesuai dengan moto desa itu. Karena masalah tersebut, para jagoan kita pun langsung menemui kepala desa Tonerico untuk bertanya. Yang kepala desa bilang kasino tadi dibangun oleh para petualang yang awalnya cuma datang untuk melihat pohon suci beberapa bulan yang lalu sampai kini kasinonya malah dijadikan tempat berkumpul oleh petualang-petualang jahat yang datang ke desa mereka. Seperti merasakan apa yang terjadi sejak kasino dibangun, pohon suci pun mulai kering hingga daunnya berguguran. Dan karena itu, sang kepala desa meminta bantuan pada Sensei dan kawan-kawan untuk memulihkan desa mereka seperti dulu lagi. Nggak diduga, seorang pria berbaju besi lalu datang dan berkata ialah yang akan menyelamatkan pohon sucinya di mana ia bilang dirinya merupakan seorang petualang juga yang bernama Yamada. Yamada yang memberitahu jika ia berbeda dengan petualang lain lalu bersujud di hadapan kepala desa untuk meminta restu agar sang kades mau menyerahkan misi penyelamatan pohon suci pada dirinya. Nggak diduga si Sensei malah memisahkan diri dari kelompok karena ia merasa stres sebab obat penenang yang biasa pria itu konsumsi udah habis. Hingga nggak lama ia pun melihat sebuah gua yang berada di atas bukit. Mengejutkannya, gua itu ternyata dipakai para petualang untuk menghisap benda terlarang yang kocaknya Sensei malah ingin ikut-ikutan untuk menghisap benda tersebut. Hingga tiba-tiba datang seorang gadis yang berkata ia akan mengajak Sensei ke tempat yang lebih seru daripada di gua itu. Gadis itu mengajak Sensei ke bar untuk minum bersama di mana ia lalu bilang, gua tadi adalah tempat para pecandu daun penenang hingga ia pun lalu memberitahu jika dirinya adalah seorang penari. Gadis itu pun lalu membawa Sensei yang udah mabuk berat ke rumah Pak Kades tempat teman-teman Sensei dan si Yamada bermalam dan lalu pergi begitu aja. Kepala desa memberitahu jika gadis itu bernama SC yang suka memperdaya orang dan dijuluki dengan sebutan wanita sihir desa Tonerico. Yang katanya saat penduduk nggak suka dengan pembangunan kasino, si SC malah memikat para petualang dengan sake dan tarian hingga ia dibiarkan membangun bar di sebelah kasinonya. Dan karena itulah penduduk memanggil SC dengan sebutan wanita sihir pengkhianat. Kepala desa juga bilang SC merupakan wanita misterius yang nggak diketahui asal-usulnya dan tinggal di pinggiran desa. Hingga mendengar itu Yamada bilang SC perlu dihukum juga karena udah bekerja sama dengan para petualang jahat. Keesokan harinya, Sensei pergi dari rumah Kades yang katanya ia akan pergi lagi ke bar si SC membuat Anet mengejarnya. Namun Yamada menghentikan Anet dan berkata Sensei udah terpikat oleh rayuan sang wanita penyihir.
Sesampainya di bar, SC menceritakan tentang legenda desa Tonariko tentang spirit pohon suci yang ia bilang jika seseorang berdoa dengan tulus pada pohon suci, maka spirit dari pohon suci itu akan keluar dan mengabulkan semua doa. Namun Sensei menjawab kenapa nggak SC aja yang berdoa, karena Sensei bisa merasakan kesedihan pada wanita itu. Dan ia lalu menebak jika sebenarnya SC ini minta diselamatkan. Nggak lama datang beberapa petualang jahat di mana mereka punya rencana untuk membuat para penduduk yang hidup damai kecanduan daun penenang yang ternyata dibuat dari daun pohon suci yang udah kering. SC lalu menyajikan minuman dan mengingatkan jika perjanjian awalnya hanya para petualanglah yang diperbolehkan ke kasino dan mengkonsumsi daun penenangnya. Bahkan ia udah membayar mahal pada petualang-petualang jahat itu agar mereka nggak mengusik para penduduk ataupun orang-orang yang bukan merupakan petualang. Konyolnya, bos dari petualang jahat bilang jika ia ingin mendapat untung lebih besar lagi, bahkan kejamnya ia lalu menyuruh tangan kanannya yang bernama Sabu untuk menculik beberapa penduduk untuk dipaksa mengkonsumsi daun penenangnya. SC mencoba menghentikan Sabu walau ia dihempaskan dengan mudah. Hingga Sensei yang akhirnya tahu jika SC bukanlah wanita jahat, SC nggak pantas disebut penyihir melainkan seorang bidadari. Kocaknya saat Sabu di luar gedung, kasinonya ternyata udah dihancurkan oleh Yamada dan yang lainnya. Namun yang mengejutkan, Sensei lalu menemui Yamada dan berkata jika ia membenci orang yang so hebat seperti si Yamada. Nggak peduli dengan kata-kata Sensei, Yamada pun terus maju dan berhasil mengalahkan Sabu juga anak buahnya hanya dengan sekali tebasan aja, membuat para petualang jahat itu lari ketakutan. Ia yang masih salah paham pada SC lalu menceramahi gadis itu hingga para penduduk yang datang lalu menganggap Yamada sebagai pahlawan mereka. Sialnya saat melihat SC, para penduduk lalu menghakimi wanita itu dengan mengusirnya dari desa, membuat Sensei mencoba untuk melindungi si SC. Sensei memberitahu jika selama ini SC berjuang melindungi desa Tonariko seorang diri di mana selama ini ia berpura-pura ada di pihak lawan hanya agar para petualang jahat itu nggak mengganggu para penduduk. Konyolnya para penduduk nggak percaya dan malah menuduh Sensei udah terpikat oleh si SC hingga akhirnya agar Sensei nggak terkena masalah, SC pun memilih pergi dari sana. Yamada akhirnya mengerti kenapa tadi Sensei mencoba menghentikannya karena ia nggak mau terjadi sesuatu pada si SC. Hingga Sensei lalu pergi sambil berkata desa Tonariko udah salah karena membuang sosok pelindungnya sendiri. Konyolnya setelah Sensei dan teman-temannya pergi, si kepala desa memberitahu Yamada jika ia dan para penduduk ingin meneruskan bisnis menjual daun penenang, sementara Yamada sendiri diberi tugas menjadi pengawal mereka. Mendengar itu, Yamada sangat terkejut dan akhirnya menyadari jika ia udah salah sementara semua kata-kata Sensei benar. Scene lalu berpindah pada Sensei dan teman-temannya yang udah berada di depan pohon suci yang anehnya semua daun di pohon itu lalu menjadi layu dan berguguran. Hingga di sini akhirnya terbongkar jika sang spiritlah yang udah membuat pohonnya mati. Namun yang mengejutkan, SC lah ternyata sang spirit tersebut. SC muncul untuk mengabulkan doa si Sensei dan lalu menghilang. Walau lucunya, Sensei cuma ingin obat penenangnya kembali penuh dan semua itu akhirnya terkabul. Setelahnya, mereka menuju kuil ketiga yang bernama Kuil Dritten dan harus melewati daerah gurun pasir yang ternyata Nier berasal dari gurun tersebut. Hingga tiba-tiba sekelompok bandit muncul di hadapan mereka semua. Para bandit itu nggak lain adalah para petualang jahat di mana Tama dan Ane tanpa basa-basi langsung menjatuhkan salah satu dari mereka. Sang ketua yang bernama Toru mengarah pada Sensei dan Nier membuat tubuh Nier yang nggak pernah bertarung jadi gemetaran. Apalagi Toru bilang kalajengkingnya punya racun mematikan yang bisa menghabisi lawan dalam sekejap. Mendengar itu, Sensei jadi bersemangat hingga ia lalu terkena ekor beracun si kalajengking, walau lagi-lagi malah kalajengkingnya yang hancur terkena racun dari dalam tubuh si Sensei. Karena kini kemampuan Sensei udah jauh lebih kuat hingga memberikan damage sangat besar pada lawannya. Toru yang marah pun mencoba menyerang Sensei dengan pedangnya, namun tiba-tiba terdengar lolongan serigala yang membuat para bandit ketakutan dan melarikan diri dari sana. Nier lalu meminta maaf karena ia nggak bisa berbuat apa-apa hingga ia lalu dihibur oleh si Tama, sementara Sensei bilang seseorang akan lebih kuat setelah diejek berkali-kali karena ia tadi melihat Toru merendahkan Nier yang gemetaran. Mereka pun lalu tiba di sebuah bangunan yang ternyata adalah sebuah panti asuhan di mana Nier berasal dari panti asuhan tersebut. Panti itu dikelola oleh seorang nenek bernama Katie yang kemudian menyambut kedatangan Sensei dan kawan-kawan dengan menyuguhkan banyak makanan enak. Yang Katie bilang belakangan ini ada orang misterius yang selalu membagikan bahan makanan berkualitas pada mereka.
Malam harinya, Katie menceritakan jika akhir-akhir ini ada serigala lapar yang sedang berkeliaran di gurun dan meminta Nir juga kawan-kawan yang nggak berkeliaran pada malam hari tanpa mereka tahu saat itu si Sensei udah berada di luar panti asuhan. Saat teman-temannya udah tidur, Nir yang masih terbangun melihat bayangan seseorang di luar jendela membuatnya memberanikan diri untuk memeriksanya hingga akhirnya ia berpapasan dengan seorang pria yang terlihat membawa banyak bahan makanan di tangannya. Melihat itu, Nir yang tahu jika lelaki tersebut yang sering memberi makanan ke panti langsung bertanya kenapa orang itu memberi bahan makanan secara diam-diam. Yang pria itu bilang ia suka melihat anak-anak tersenyum bahagia dan melihat mereka makan dengan hati senang aja udah membuatnya ikut bahagia juga. Keduanya pun akhirnya berbincang dan berkenalan di mana Nir memberitahu jika pedang yang selalu ia bawa merupakan peninggalan ayahnya. Hingga di sini ia juga menjelaskan kalau orang tuanya udah meninggal dan karena itu Nir berakhir di panti asuhan. Nir juga curhat kalau ia hanyalah anak penakut yang padahal cita-citanya ingin menjadi pejuang pemberani untuk membuat nenek Katie dan semua anak-anak panti bangga kepadanya. Tanpa mereka sadari, si Sensei ternyata ada di sana dan mencatat semua cerita si Nir. Pagi harinya, Nir dan pria misterius itu pun berkeliling gurun hingga mereka tiba di sebuah oasis. Nir dan pria itu pun lalu mengumpulkan banyak bahan makanan dan memberikannya secara diam-diam ke panti asuhan. Malam harinya, nenek Katie terlihat panik yang ternyata salah satu anak yang bernama Ned saat itu udah ditangkap oleh kelompok Shitoru, membuat tamaan Ned dan Nir mencoba untuk menyelamatkan anak itu. Pertarungan pun gak bisa dihindari lagi sementara Nir yang ketakutan lalu ditarik oleh si pria misterius yang tiba-tiba aja muncul di sana juga. Ia lalu berkata serahkan aja para bandit itu pada dirinya dan meminta Nir untuk bersembunyi yang ternyata pria itu merupakan seorang petualang dan punya kekuatan untuk merubah dirinya menjadi seorang manusia serigala. Dengan kejam, sang manusia serigala pun langsung menghancurkan gerombolan bandit tanpa ampun, namun mengejutkannya Nir lalu menghentikan sang serigala yang udah kehilangan kendali dan mencoba menghabisi Shitoru menggunakan pedang ayahnya. Serigala yang marah mencoba menyerang Nir, namun Nir malah melepaskan pedangnya, tapi dengan begitu sang serigala menghentikan serangannya dan lalu kembali dalam wujud manusianya. Ia pun lalu bercerita jika di dunia asalnya ia hidup sebatang kara hingga datang seorang pemuda yang menyelamatkan pria itu saat sedang dipalak oleh para anak-anak nakal. Mereka pun akhirnya berteman hingga di suatu hari pemuda itu dipukuli oleh anak-anak nakal yang mencoba membalas dendam. Namun si pria bukannya membantu dan malah melarikan diri hingga ia lalu didatangi oleh truk ajaib dan terkirim ke Zauberberg. Pria itu lalu menyalahkan keadaan kakinya yang membuatnya nggak bisa menolong pemuda tadi. Namun Sensei bilang apa benar hanya karena kaki itu alasan si pria nggak menolong temannya. Nir menghentikan Sensei dan bilang gak semua orang sekuat si Sensei. Namun si Sensei terus berkata yang katanya pria itu hanya mencari alasan yang menguntungkan dirinya untuk menutupi rasa bersalahnya. Membuat Nir meminta Sensei untuk gak menyalahkan pria itu lagi. Nggak diduga, pria itu mengakui kesalahannya dengan bilang ia emang seorang pengecut yang cuma bisa beralasan. Berbeda dengan Nir, yang sangat berani bahkan mencoba menghentikan monster serigala dengan tangannya sendiri. Mengejutkannya, Sensei ternyata dari tadi menulis kisah tentang pria itu dan berkat kemampuan si Sensei, si pria misterius pun akhirnya berhasil ia kirim ke dunia asalnya. Pria itu pun kembali ke kejadian setelah truk ajaib mendatanginya hingga nggak diduga si pemuda lalu datang untuk membantunya, walau sebelumnya si pria udah melarikan diri saat pemuda itu dipukuli. Scene lalu berpindah ke istana Raja Iblis di mana dua orang dari 7 petualang jahat sedang berbincang tentang salah satu anggota mereka yang kesulitan merebut wilayah gurun yang bernama Kerajaan Gelb. Juga tentang gagalnya Kaibara merebut kota Grun hingga kita lalu ditunjukkan jika anggota wanita dari 7 petualang jahat tersebut memakai tali merah pada lengannya mirip seperti si Sensei. Beralih ke Gurun yang saat itu pasukan 7 petualang jahat kesulitan melawan Bang Sodrap yang cukup kuat. Hingga yang mengejutkan, Yisa dan Wolf ternyata ada di sana juga untuk ikut berperang. Wolf yang seorang ahli strategi lalu meminta Raja Gelb yang bernama Doran untuk menarik pasukannya ke arah timur. Sementara salah satu anggota dari 7 petualang jahat memerintahkan pasukan iblis untuk menyerang. Doran pun akhirnya menarik pasukannya mundur yang ternyata Wolf bermaksud mengeluarkan sihir badainya untuk menerbangkan para pasukan iblis yang baru aja diperintahkan menyerang. Hingga akhirnya berkat si Wolf, para musuh pun memutuskan untuk mundur dari arena pertempuran. Namun yang mengejutkan dari semua itu,
Sensei dan peti matinya tahu-tahu udah berada di tengah badai angin buatan si Wolf. Setelahnya, Doran mengadakan pesta kemenangan yang ia bilang mereka nggak perlu takut pada 7 petualang jahat yang di sini disebut sebagai kelompok 7 malaikat jatuh. Sementara Wolf berterima kasih pada Doran dan anak buahnya yang udah bekerja sama mengusir para penjahat. Hingga mereka pun akhirnya bersulang untuk merayakan kemenangan. Sementara itu, Yisa menjamu Anet dan teman-temannya yang Anet bilang sebelumnya mereka tersesat di tengah gurun hingga tahu-tahu Sensei tertelan oleh angin tornado buatan si Wolf. Sensei sangat sedih karena peti matinya jadi rusak, namun Anet bilang ia akan membelikan peti yang baru lagi. Wolf lalu menemui Anet dan langsung meminta maaf pada Sensei yang udah terkena badai buatannya. Yang kocaknya Sensei malah berterima kasih pada si Wolf karena udah membuatnya merasakan sensasi hampir mati dengan cara yang baru. Nggak diduga, Wolf lalu berkata dengan sombong ia nggak butuh kemampuan Sensei yang bisa membuat para petualang kembali ke dunia asal mereka. Walaupun Paus sang ketua tertarik dengan kekuatan tersebut. Yang Wolf bilang itu karena kemampuan seperti apapun nggak berguna di hadapan sihirnya. Hingga ia pun lalu pergi dari hadapan si Sensei. Isa lalu berkata wajar jika si Wolf menyombongkan sihirnya karena ia emang merupakan salah satu penyihir terkuat di Zauberberg. Sementara itu, di Istana Raja Iblis, pemimpin para malaikat jatuh meminta pria berjubah hitam yang sebelumnya memimpin pasukan menyerang kerajaan Gob untuk mundur dan posisinya akan digantikan oleh salah satu dari malaikat jatuh lain, yaitu seorang wanita yang katanya mengenal si Wolf. Sin lalu berpindah pada Sensei dan Melos yang sedang berjalan-jalan di kota di mana mereka lalu melihat si Wolf yang sedang dikerubungi para wanita. Di sana Melos jatuh cinta pada pandangan pertama dengan familiar betina milik si Wolf. Dan melihat itu Sensei jadi mengikuti si Wolf karena ia ingin membantu Melos untuk mendapatkan cintanya. Sensei pun terus membuntuti Wolf yang saat itu bertamu ke sebuah rumah walau sang pemilik rumah nggak mau membukakannya pintu. Dan karena menganggap jika Wolf pria menyedihkan, Sensei pun akhirnya memilih pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, perang kembali terjadi karena pasukan iblis kembali menyerang kerajaan Gob. Awalnya pasukan Gob terlihat akan kembali menang mudah hingga tiba-tiba datang seekor naga hitam yang langsung menyerang pasukan Dwarf yang ada di bawahnya. Wolf yang katanya udah pernah menjatuhkan puluhan naga pun lalu mengeluarkan sihirnya, namun gak diduga wanita yang sebelumnya diutus oleh pemimpin 7 malaikat jatuh lalu turun dari naga hitam tersebut dan langsung memanggil si Wolf dengan sebutan Master. Melihat wanita itu, Wolf pun menghentikan sihirnya dan karena hal tersebut ia pun bisa ditangkap oleh wanita itu. Hingga kemudian Wolf dibawa pergi dengan menggunakan naga hitamnya. Malam harinya Yisa berkata mungkin Wolf dibawa ke Kuil Driton, sementara para dwarf panik karena Wolf nggak ada di pihak mereka termasuk Raja Doran yang berkata kerajaannya pasti akan kalah jika diserang lagi. Sementara itu, Sensei dan Melos mencari tahu tentang si Wolf dan berniat bertanya pada pemilik rumah semalam. Yang Sensei tebak pemiliknya adalah kekasih si Wolf. Walau mengejutkannya saat pintunya dibuka, pemilik rumah tersebut ternyata adalah seorang nenek tua. Berpindah pada Wolf yang dibawa sang gadis ke Kuil Driton yang katanya adalah tempat penuh kenangan bagi mereka berdua, hingga Wolf menyebut nama gadis itu yang bernama Yuriko. Para penjaga Kuil Driton lalu mengepung Yuriko hingga Sin lalu berpindah pada Yisa yang berkata mereka harus menyelamatkan si Wolf terlebih dahulu. Namun Doran bilang ia nggak bisa membantu karena pasukannya udah berkurang banyak akibat serangan naga hitam tadi. Dan karena hal tersebut, Anet dan Tama berkata Yisa bisa menyerahkan misinya pada mereka. Walau tiba-tiba Sensei membuat terkejut karena tahu-tahu membawa nenek tadi ke dalam istana. Keesokan harinya, Sensei dan timnya bersiap melakukan misi walau mereka bingung untuk melalui padang pasir yang begitu luas. Hingga tiba-tiba si Toru datang dengan membawa kalajengkingnya ke tempat itu. Toru yang udah insaf setelah diselamatkan Sinir, berkata kini ia membuka usaha angkutan umum pada siang hari dan menjadi penjaga panti asuhan di malam harinya. Toru lalu menunjukkan kekuatannya di mana ia punya kemampuan merubah binatang jadi kendaraan yang saat itu ia merubah seekor singa gurun menjadi sebuah bis. Walau kocaknya hanya Sensei yang gak boleh naik karena sebelumnya si Sensei udah menghabisi kalajengkingnya. Sensei pun akhirnya ditinggal bersama Melos dan si nenek. Namun walau begitu Sensei tetap berniat ingin mengantar sang nenek untuk menemui Wolf. Nggak lama, Toru dan rombongan sampai di Kuil Driton dan melihat jika para penjaga udah berhasil dilumpuhkan.
Mereka pun lalu masuk kuil di mana Wolf digantung di atas altar sementara Yuriko yang katanya merupakan malaikat keserakahan langsung menggunakan kekuatannya untuk memanggil banyak pasukan tengkorak. Mir dan Toru menyerang lebih dulu disusul oleh Anya, Tisa, dan Tama yang menggunakan sihir masing-masing. Walau pasukan tengkorak si Yuriko nggak habis-habis membuat para jagoan kita kalah jumlah. Di sini para tengkorak itu bisa bangkit lagi walau udah dihancurkan hingga nggak lama Yisa terkena serangan hingga terjatuh tepat di hadapan Yuriko. Scene selanjutnya kita akan ditunjukkan flashback saat Yuriko masih menjadi murid si Wolf. Yang Yuriko bilang ia akan bertarung melawan Raja Iblis walau sang guru bilang kekuatan gadis itu nggak cocok untuk dipakai bertarung. Karena waktu itu dengan kekuatannya si Yuriko hanya bisa membuat bunga-bunga layu. Melihat semangat muridnya, Wolf pun berpesan agar Yuriko terus melatih kekuatannya walau ia berpesan juga agar gadis itu nggak memaksakan diri. Hubungan mereka berjalan baik hingga di suatu malam datang petualang lain yang merupakan seorang gadis. Yuriko berkata sejak kedatangan gadis itu dengan bakatnya yang luar biasa, Wolf hanya fokus mengajari gadis tersebut dan seperti melupakannya. Bahkan setelah sekian lama, Wolf lebih mementingkan sang gadis yang katanya kekuatan gadis itu bisa mengalahkan Raja Iblis. Hingga nggak diduga Yuriko yang merasa iri, malah berhasil membangkitkan kekuatannya yang luar biasa dan menelan gadis itu dengan kekuatan kegelapannya. Hingga setelahnya, Yuriko pun pergi meninggalkan kuil Dritten. Yuriko lalu menghilangkan tengkorak-tengkoraknya dan kemudian menciptakan monster besar dengan kekuatannya. Walau yang mengejutkan saat akan menyerang Sensei tahu-tahu datang dengan menggunakan peti mati baru buatan bangsa Dwarf yang berbentuk sebuah mobil. Disusul oleh si Melos yang berubah jadi karpet terbang dengan membawa si nenek bersamanya. Sensei lalu mendekat ke arah Yuriko dan berkata jika gadis itu emang mirip dengan seseorang. Yang ternyata Yuriko mirip dengan si nenek yang diketahui bernama Hikari. Namun yang mengejutkan, Sensei bilang ia udah selesai menulis kisah tentang Yuriko dan adiknya. Sensei lalu menceritakan kisah yang udah diceritakan Hikari tentang satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan dua anak perempuannya yang ternyata itu keluarga Hikari dan Yuriko di mana sejak kecil Hikari ini penyakitan sementara Yuriko yang selalu menjaga adiknya tersebut. Sensei lalu bilang ia tersentuh oleh cerita si Yuriko yang sebenarnya merupakan orang baik, namun Yuriko menolak disebut sebagai perempuan dan kakak yang baik hati. Yuriko lalu berkata Hikari udah merebut masa mudanya dan karena itu ia sebenarnya membenci si Hikari dan sangat senang saat dirinya terkirim ke Zauberberg hingga di sini akhirnya terbongkar jika gadis yang terkirim ke kuil Dritten setelah Yuriko adalah Hikari, adiknya sendiri. Dan dari sana Yuriko makin benci pada sang adik yang udah mengganggu kesenangan hidupnya di dunia yang baru. Sensei lalu bertanya pada Yuriko apa yang sebenarnya diinginkan oleh gadis itu membuat Yuriko marah dan kembali memunculkan monster besarnya untuk menyerang si Sensei. Namun gak diduga Wolf melindungi jagoan kita walau malah ia yang terkena teknik dari si Yuriko dan terlihat jika setelahnya Wolf menjadi sedikit tua setelah terkena serangan itu. Mengejutkannya bukannya berterima kasih, Sensei malah meminta Wolf agar nggak mengganggu dan menyuruhnya untuk diam. Sensei pun lalu diserang oleh tengkorak buatan Yuriko namun ia nggak menyerah dan masih bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh si Yuriko. Yuriko pun akhirnya menceritakan kisahnya di mana ia ternyata merasa iri karena sang ayah lebih memperhatikan Hikari yang sakit daripada dirinya. Padahal Yuriko ini udah berkorban selalu nggak pergi ke sekolah untuk menjaga adiknya yang hanya bisa terbaring di tempat tidur. Hari itu setelah sang ayah pergi dan Hikari tertidur, Yuriko pergi ke sekolah karena saat itu bertepatan dengan hari kelulusannya. Namun saat pulang ke rumah, sang ayah tahu-tahu udah memanggil seorang dokter karena ternyata Hikari jadi celaka saat ditinggal sendirian. Sang ayah yang sangat marah pun sampai menampar si Yuriko membuat gadis itu sedih dan meninggalkan rumah hingga akhirnya ia didatangi oleh truk ajaib. Dalam hatinya, Yuriko sebenarnya menyesali perbuatannya yang udah melukai Hikari, bahkan itu ia ulangi saat keduanya udah berada di Zauberberg. Sensei lalu berkata Yuriko adalah gadis baik yang cuma sedikit kikuk dan ia bilang wajar jika seseorang ingin diperhatikan oleh orang lain seperti yang Yuriko inginkan. Hikari akhirnya memeluk sang kakak dan meminta maaf karena selama ini nggak mengerti tentang perasaan Yuriko. Setelahnya, Sensei kembali menceritakan kisah tentang si Hikari yang merasa kesepian karena udah kehilangan sang kakak. Bahkan hingga musim terus berganti, Hikari selalu menunggu kepulangan Yuriko melalui jendela kamarnya sampai di suatu hari Hikari nekat meninggalkan rumah dan didatangi oleh truk ajaib juga. Di sini, Hikari sangat menyayangi sang kakak yang bahkan walau wujudnya udah berubah karena ulah Yuriko, Hikari tetap ingin pergi ke sana untuk menemui kakaknya yang sangat ia sayangi.
Di sini, Wolf juga menyesal karena sebenarnya ia melihat Yuriko menyambut baik kedatangan Hikari saat pertama datang ke Zauberberg. Namun ia malah menuruti permintaan Hikari yang ingin membuat Yuriko hidup bahagia di Zauberberg dan melatihnya sendiri aja untuk melawan Raja Iblis tanpa melibatkan sang kakak. Jadi guys, di sini sebenarnya Wolf emang sengaja nyuekin Yuriko atas permintaan Hikari sendiri supaya sang kakak bisa menjalani hidup damai di Zauberberg. Namun yang terjadi malah musibah yang diakibatkan dari rasa iri dan kesalahpahaman. Padahal dalam hati kedua gadis itu sebenarnya sangat saling menyayangi. Setelah potongan-potongan ceritanya lengkap, Sensei pun akhirnya bisa menggunakan kekuatannya dan berhasil memulangkan Yuriko juga Hikari ke dunia asal mereka. Walau kembali sakit di dunia asalnya, Hikari tetap bahagia karena Yuriko selalu di sisinya, sementara Yuriko jadi lebih ikhlas dan bahagia juga untuk menjaga sang adik. Setelah semua selesai, Wolf meminta pada teman-temannya agar cepat kembali ke kerajaan Gelb karena saat itu Doran dan pasukannya masih sibuk berperang melawan pasukan iblis. Mengejutkannya, di Quildritten lalu muncul lagi seseorang, yaitu si jubah hitam yang dikenal dengan sebutan malaikat jatuh keputusasaan. Ia yang tahu Kaibara dan Yuriko udah berhasil dikalahkan sangat marah dan berencana ingin mengakhiri si Sensei dengan tangannya sendiri. Namun Wolf yang tadi nggak berdaya menghadapi Yuriko bermaksud pamer dengan menyerang menggunakan sihir angin topannya. Walau yang mengejutkan, sang keputusasaan ternyata sama sekali nggak bergeming dengan sihir tersebut. Tama bergantian menyerang walau sihirnya juga bisa dipatahkan dengan sangat mudah. Begitupun si Toru yang menyerang sang keputusasaan dari belakang. Sang keputusasaan pun lalu memunculkan sebuah pedang untuk menyerang balik hingga gak diduga Nir menghalau pedang itu bahkan berhasil mematahkannya menggunakan pedang peninggalan dari sang ayah. Anehnya setelah diimbangi si Nir, sang keputusasaan memilih pergi sambil meminta anak itu untuk terus mengasah bakatnya. Malam harinya, para pahlawan pun merayakan kemenangan mereka di Istana Gelb tanpa mereka sadari di luar si gadis yang memiliki tali merah di lengannya udah datang ke tempat itu juga. Berpindah pada Sensei yang mengejek Melos karena sebelumnya si Melos udah ditolak oleh familiar milik Wolf. Hingga nggak diduga Sensei auto terdiam setelah berpapasan dengan sang wanita bergelang merah. Bener aja karena ternyata wanita tersebut nggak lain adalah Sachan yang selama ini sedang dicari si Sensei. Sachan lalu bilang kalau kini ia melihat ada cahaya di mata Sensei dan merasa jika pria itu udah berubah bukan seperti Sensei yang ia kenal. Hingga tiba-tiba teman-teman Sensei yang lain pun datang ke tempat itu juga membuat Sachan pergi sambil berkata jika ia nggak bisa bersama Sensei lagi yang udah berubah. Keesokan harinya, Anet dan yang lainnya menemui pandai besi bernama Rodos untuk berterima kasih karena udah membuatkan mobil peti matinya untuk si Sensei. Sementara Sensei sendiri yang patah hati lalu meminum obatnya dalam jumlah yang sangat banyak. Nir lalu meminta Rodos untuk memeriksa pedang peninggalan sang ayah di mana saat diperiksa, si Rodos bilang jika pedang itu terlalu hebat untuk dipegang oleh si Nir. Namun ia berpesan Nir harus terus berusaha untuk jadi pengguna yang layak bagi pedang tersebut. Mengejutkannya, Sensei yang frustasi lalu mengendarai peti matinya dengan kecepatan tinggi dan pergi dari sana, hingga Shin berpindah pada Sachan yang udah kembali ke Istana Iblis. Setelahnya, 7 malaikat jatuh yang kini hanya tersisa 5 anggota mengadakan rapat di mana sang ketua bertanya pada Sachan bagaimana pertemuannya dengan si Sensei. Yang Sachan bilang Sensei emang luar biasa dan layak untuk dirinya. Sementara itu, di sisi lain, Anet dan teman-temannya kehilangan jejak si Sensei bahkan sampai mereka tiba di desa baru yang bernama Desa Held, yang merupakan perhentian terakhir para pahlawan sebelum mereka menuju ke Istana Raja Iblis. Seorang warga lalu memberitahu jika belum lama ini ada seseorang yang melaju dengan kencang menuju sebuah tempat bernama Orange, yang katanya merupakan tanah terlarang tempat tinggal sang Ratu Peri. Si penduduk lalu bilang paling gak lama Sensei juga balik lagi karena ia nggak mungkin bisa melewati tes yang ada di dalam gua, hingga Shin berpindah pada Sensei dengan muka bodohnya yang lalu ditanya sebuah suara di dalam gua yang katanya apa Sensei pergi ke Orange untuk meminta berkah dari sang Ratu Peri, di mana suara itu meminta si Sensei untuk putar balik karena ia bilang Sensei nggak akan bisa melewati tes yang ada di depan. Tes pertama merupakan tes kekuatan di mana Sensei harus melewati sesosok iblis hijau untuk terus maju. Yang lucunya Sensei malah menabrak iblis itu sampai terhempas. Di tes mental Sensei berhasil lewat tanpa menjawab karena ia menabrak sang penjaga. Begitupun pada tes kecerdasan yang ia lalui begitu aja. Setelah menyelesaikan semua misinya, Sensei lalu tertarik oleh sebuah cahaya hingga ia pun lalu bertemu dengan sang Ratu Peri. Yang makhluk itu bilang Sensei adalah manusia kedua yang berhasil menemuinya.
Di sana juga ada peri kembar bernama Solulu dan Elulu yang memberitahu Sensei sedang berada di daerah kekuasaan mereka. Hingga sang ratu yang diketahui bernama Oberis bilang ia akan memberikan berkah pada siapapun yang berhasil masuk ke tempatnya. Ia pun lalu bertanya apa yang Sensei butuhkan untuk membantu menyelamatkan dunia. Namun Sensei menjawab ia hanya ingin mati karena udah ditinggalkan oleh orang yang ia percaya. Ia juga bilang setelah kehilangan Sachan, dirinya nggak peduli lagi dengan kedamaian dunia. Membuat Solu dan Elulu bilang sepertinya mereka udah salah memilih orang. Walau begitu, Ratu Oberis mempercayai Sensei karena ia tahu SC yang seorang peri juga udah memilih pria itu bahkan sampai memberikan berkahnya pada si Sensei. Walau konyolnya, Sensei bilang SC memberikan berkah yaitu keajaiban pil penenang tanpa batas, membuat kedua peri sangat marah pada si Sensei. Oberis lalu berkata Zolberg begini udah jadi sangat kacau. Bahkan orang berjiwa pahlawan yang dulu ia berikan berkah udah gagal membawa kedamaian ke dunia mereka. Dan karena itu ia tertarik dan penasaran bagaimana jadinya jika berkahnya diberikan pada orang seperti Sensei. Oberis pun lalu meminta Sensei menyelamatkan dunia dan lalu menyentuh gelang Sensei dan berkata jika pria itu akan kembali bersama dengan Sachan di akhir petualangannya. Gak hanya itu aja, Oberis juga lalu memberikan sebuah peluit yang ia bilang jika dalam masalah Sensei bisa meniupnya. Hingga setelahnya Sensei pun akhirnya dikembalikan ke hadapan teman-temannya. Sensei yang gak sengaja merusak patung kota Helb langsung meniup peluit hingga Solulu tahu-tahu tiba di tempat itu. Yang akhirnya Solulu lah yang harus memperbaiki patungnya sementara Sensei dan kelompoknya terus melanjutkan perjalanan mereka. Oke, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa pantengin terus channel ini untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!